Oke, jadi di video kali ini saya ada sedikit kegiatan DIY. Jadi untuk kegiatan kali ini kita bakal melakukan alignment manual dengan menggunakan alat seadanya gitu, yang bisa kalian lakukan di rumah gitu. Untuk yang bakal kita alignment di sini itu mobilnya si Wildan, Etiosnya Wildan. Dikarenakan ini mobilnya udah camber negatif, untuk yang depan ini cambernya -5 dan yang belakang juga sama -5 gitu. Dan dikarenakan kemarin ketahuan ban bagian kiri depan belakang itu lebih cepat makan bannya dibanding yang sebelah kanan. Jadi di saat yang kiri kemarin udah benang, itu kemarin kita ngecek yang kanan itu masih ada nyawanya lah istilahnya. Nah, untuk kemarin sebenarnya udah dicek alignmentnya, dan ternyata untuk yang bagian belakang itu two in. Jadi untuk roda lips bagian ini itu kurang keluar dibanding yang belakang itu. Harusnya kalau misal diukur dari lurus depan ke belakang itu antara lips bagian depan sama belakang itu harusnya sama. Tapi untuk yang belakang ini kemarin two in agak masuk. Tapi ini udah dibenerin. Kemarin memastikan supaya cara yang kita kasih tahu kalian itu emang benar-benar bisa berhasil gitu. Nah, untuk sekarang ini kita tinggal melakukan hal yang sama untuk bagian yang sebelah kiri. Nah, untuk alat yang digunakan ini cuma pakai tambang kecil atau benang kayak gini yang biasanya buat bangunan-bangunan itu. Nah, untuk caranya yang pertama si benangnya ini itu ditarik lurus. Untuk yang benangnya itu yang bagian depan ujung sana itu ditaliin ke bagian ram bumper, terus kemudian kita tarik ke belakang gini ya. Kok kepidak cok gua nah, terus kemudian untuk bagian belakang ini tinggal diiketin ya. Pokoknya sebisa mungkin si benangnya ini itu ketarik lurus jajar. Nah, sini kalian bisa lihat untuk bagian lips belakang ini udah nempel, dan untuk bagian yang lips bagian depan nih kalian bisa lihat tuh masih ada rongga antara si benangnya ini sama lipsnya ini. Ini kemungkinan sekitar setengah senti. Jadi ini emang two in yang belakang. Jadi ini nanti ngatur ulang tatanan ring buat cambernya biar ini enggak two in lagi. Yowes, ini kayaknya sebelumnya itu untuk settingan yang pernah kita setting ringnya telu karo piro sih? Yowes, pokoknya ini kita pernah bongkarin si camber Etiosnya ini. Untuk settingannya lupa, kita bongkarin dulu. Oh, itu sawale. Kalau kalian bisa lihat, ini kan ada benang-benangnya, ini udah kelihatan. Nah, untuk bagian yang kanan itu belum gitu. Tapi ini kemarin bannya udah dibalik. Ini hasilnya bagian dalam. Nah, sekarang udah ditukar, dipindah di bagian luarnya. Nah, untuk setting two in two out-nya ini sama mirip-mirip kayak buat setting camber gitu. Jadi untuk si Etios ini model cambernya itu pakai ganjel ring di balik tromol ini. Secara logikanya kalau misal si rodanya itu two in, jadi untuk bagian ring yang dua di bagian depan ini atas bawah itu kurang ditambahin ring gitu. Jadi nanti antara yang depan ditambahin atau yang ring yang belakang ini dipindah ke depan ya. Nanti dilihat dulu untuk susunan ringnya, jumlahnya berapa, tebalnya berapa, biar sebisa mungkin two in two out-nya itu pas. Wes, tinggal keluarin aja buat ngecek ring cambernya. Kita tambahin tipis isi mana ya. Nah, ini untuk camber yang belakang bagian depan ini ada ganjel pakai ring 3.
Dan nanti berarti ini ditambahin satu lagi ringnya. Ini ringnya tebel-tebel, jadi nanti kayaknya sih butuh ganjel ring yang lebih tipis dari ini. Nah, untuk susunan cambernya, untuk camber belakang bagian depan bawah ini ring 3, terus kemudian bagian depan atas ini ring 1, kemudian bagian belakang bawah ring 3, dan belakang atas itu enggak ada ringnya. Jadi untuk 4 baut susunan ringnya kayak gini. Jadi nanti yang depan, antara depan atas atau depan bawah ini ditambahin satu ring biar mengurangi kasus tuinnya. Nah, untuk tambahan ringnya ini dikarenakan ini ring baru dan ini baru beli, dan untuk ukuran ringnya ini lebih tipis daripada ring-ring yang sebelumnya udah terpasang gitu. Kalau ini kan tebel, nih, kalian bisa lihat bedanya tebel tipisnya. Nah, untuk nanti untuk percobaan pertama, ring bagian tipis ini kita pasangkan di bagian depan bawah dulu. Kalau misal nanti masih tuin, jadi nanti di bagian atasnya ini yang tinggal ditambahin ring yang sama-sama tipis gitu. Jadi untuk susunan ringnya, yang depan bawah itu ada 3 ring tebel, 1 ring tipis. Untuk yang lainnya masih sama kayak sebelumnya. Yuk, kita coba pasang dulu. Semoga aja langsung berhasil. Kenapa kita lakukan untuk alignment belakang sendiri? Soalnya rata-rata kalau di tempat scoring itu nggak mau bongkar-bongkar bagian cambernya, terutama yang camber model-model kayak gini ya, ganjel-ganjel ring itu hampir semua bengkel scoringan nggak mau ribet-ribet buat bongkar-bongkar yang belakang. Jadi paling kalau misal di tempat scoring ya bisanya cuma ngecek si rodanya ini tuin atau bukan. Nah, ini kita pasang benangnya lagi buat ngecek apakah ini masih tuin, dan ternyata udah pas. Nih, depan belakang udah nyenggol semua dan nggak nyodok, nggak dorong. Tapi permasalahannya karena tadi yang diganjel ring itu bagian baut yang bagian bawah, depan bawah, ini cambernya jadi tambah miring. Jadi untuk fitmentnya ini lebih masuk daripada sebelumnya, dan untuk sekarang tinggal setting cambernya dengan cara nambahin ring di baut depan atas yang tadi nggak ditambahin biar cambernya itu balik kayak semula lagi. Ya wes, dibongkari mana. Nah, untuk yang ditambahin ringnya ini yang tadi kan yang sini di balik tromol ini itu ditambahin ring. Nah, dikarenakan cambernya tadi terlalu masuk, jadi logikanya untuk ring yang ditambahin sekarang tinggal bagian yang atasnya ini biar sudutnya itu makin positif. Nah, untuk hasilnya setelah ditambahin ring di bagian depan atas tuh, kalian bisa lihat kan, untuk dibanding yang tadi cambernya ini lebih keluar, jadi lebih berkurang, sama kayak sebelum dibongkar-bongkar. Kita harap untuk settingan yang sekarang ini udah pas
udah nggak two-in dan cambernya nggak terlalu banyak gitu. Tinggal setting two-in two-outnya yang depan. Nah untuk untuk bagian depannya ini sebenarnya ini udah jajar ya, udah lurus jejek lurus, tapi si Wildan itu katanya minta di two-inin dikit. Soalnya kenapa? Kenapa? Nah aku sih belok tutorial ini guys. Katanya lihat di tukang spuring itu settingannya rata-rata itu harus di two-inin dikit, tapi dikit banget, nggak terlalu banyak. Ya wes, tinggal dikerjain aja. Ini nggak seribet bagian belakang karena yang depan ini dari bawaan mobil itu pasti adjustable, jadi bisa diatur, tinggal ngendorin mur terus kemudian di setting keluar masuknya atau two-in two-outnya. Oke, ini kita udah lagi nyoba si Etios Wildan ini setelah dilakukan alignment sendiri pakai alat seadanya. Dan dia Will Ya sejauh ini signifikan ya, karena tadinya yang setirnya belok ke kanan, ini sekarang udah lurus. Memang ini nggak akurat 100%, cuman ini berdasarkan feeling dan kelihatan secara kasat mata itu ya kalau menurut saya udah pas itu. Dan ini nanti lostang, dan ini masih lurus. Dia itu stabil. Ya ini emang nggak 100% akurat ya, tapi seenggaknya dengan kita tanpa mengeluarkan biaya, tanpa harus keluar rumah, kita juga bisa ngelakuin alignment sendiri gitu. Ya ini sebenarnya ini sih disclaimer aja nih, karena kita itu kalau ke tempat-tempat spuring itu sering ditolak. Ya karena terlalu pendek. Karena alasannya seperti itu. Dan masuknya biasanya susah, kan biasanya agak naik-naik gitu. Kenapa roda depan itu harus dituinkan? Karena menurut ilmu yang ada di dunia perspuringan itu kalau misal mobil jalan itu bagian depan itu cenderung out gitu. Jadi untuk posisi standby mobilnya diem itu harusnya dibikin two-in dikit banget, tapi jangan terlalu banyak. Oke, jadi akhirnya selesai juga untuk alignment ala kadarnya buat si Etios ini. Kenapa dilakukan alignment sendiri? Karena biasanya di tempat-tempat spuring untuk mobil-mobil sependek ini itu mereka nggak menerima. Sebenarnya bisa kalau misal ditinggin dulu, cuma kan nanti kalau misal ditinggin dulu terus kemudian untuk posisi harian pendek nanti two-in two-outnya tetap berubah. Jadi alhasil kita setting two-in two-outnya sendiri. Untuk yang depan tadi ini untuk posisi camber masih sama, tapi dibikin two-in sedikit. Untuk yang belakang untuk settingan cambernya juga masih sama, tapi dibikin two-out. Soalnya sebelumnya itu two-in gitu. Jadi untuk yang belakang rata, yang depan two-in. Oke, mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Kalian bisa mencontoh kalau misal pengen ikuti cara yang sama. Semoga bisa membantu kalian, semoga bisa bermanfaat buat kalian-kalian yang suka ngutak-atik mobil sendiri di rumah. Oke, mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep terus and see ya. Cinta nih ke bojone ke arep kawin kayak delok.